udah masuk yang ketiga lagi, kuartal ketiga lagi. Ya, yang ini di bawah ini. Mana sih? Ya. Banyak. Pelan-pelan, Bang. Agak lah. Sama nenek kan sponsor. Nenek. Dulu lagi. Ini anak lo. Awal mulai idenya seperti apa dan dari kapan gitu? Suara hati. Kenapa namanya suara hati perempuan? Yang mana dulu nih jawabnya? Masih dulu ya? Iya boleh. Tadi pertanyaannya? Idenya dari kapan dan seperti apa? Sebenarnya kalau yayasannya itu sendiri sudah berdiri dari tahun 2016 gitu, dan kita banyak melakukan edukasi, sosialisasi, awareness gitu, campaign tentang stop violence against women atau hentikan kekerasan terhadap perempuan. Kita juga pernah melibatkan 100 public figure gitu, mulai dari slang, mulai dari beberapa public figure yang lainnya. Kita membuat aksi yang namanya Stop Violence Against Women. Nah, di sela-sela itu kita juga melakukan pelatihan-pelatihan dan training gitu untuk memberdayakan perempuan yang memang skillnya perlu diasah misalnya gitu, supaya mereka bisa menjadi mandiri, tidak bergantung, dan bisa mengeksplor keahliannya gitu. So kemudian tercetuslah ide pembagian sembako 1.500 perempuan. Itu memang kategorinya ada janda, lansia, korban PHK, dan juga yang tidak mampu ya, perempuan yang tidak mampu. So sebenarnya idenya simpel aja sih, kita ingin berbuat sesuatu untuk sesama, khususnya bagi perempuan. Kenapa hanya perempuan? Misalnya ada pertanyaan itu karena memang perempuan masih riskan gitu untuk kadang-kadang yang di PHK itu kan perempuan gitu, dengan alasan bahwa kan ada suami bisa cari uang, bisa jadi tulang punggung keluarga misalnya gitu, padahal belum tentu juga gitu. Bagaimana dengan janda misalnya? Nah, kita berinisiatif untuk hal itu. Kenapa nggak kita berikan yang memang benar-benar langsung ke targetnya gitu. So berawal dari situ sih sebenarnya. Kayak melihat antusiasme seperti apa mungkin di sini. Seneng sih, maksudnya kalau aku melihat nenek-nenek yang datang di sini yang kita lihatkan yang manusia gitu kan, itu mengingatkan ke nenekku yang dulu yang udah nggak ada, yang dulu udah puluhan tahun udah meninggal, jadi kayak ada sedikit flashback gitu, kalau kangen sama nenek jadinya, apalagi mamaku di Aceh gitu kan. So ya senang dan antusias dari yang dari jam 8 pagi memang udah datang di sini nenek ini gitu untuk mendapatkan sembako. Pak, pemilihan kota-kotanya sendiri seperti apa? Apanya? Pemilihan kota-kota yang didapat bantuan ini? Oh ya, itu yang kita pilih itu yang memang kita sortir benar-benar gitu ya. Kan masing-masing daerah itu ada PIC-nya. Kayak misalnya di sini ada Bu RT yang memang menseleksi gitu, dan ketahuan kan biasanya yang mampu dan tidak mampu itu ketahuan gitu, ada datanya based on data semuanya. Kemudian sama di Banyumas juga kita melibatkan warga setempat juga untuk membagikan, dan mereka yang lebih tahu kira-kira yang mana yang layak untuk diberikan sembako. Termasuk di Aceh juga begitu, karena ya di Aceh kan aku juga dari Aceh, aku merasa melakukan sesuatu untuk orang Aceh juga yang tidak mampu, khususnya perempuan. Aku belum bisa datang ke sana sayangnya, karena aku tapi kan Yayasan Suara Hati itu alhamdulillah punya volunteer dan kita punya tim di daerah-daerah tertentu juga. Jadi kita tiap hari berkoordinasi supaya proses pembagian sembakonya lancar di masing-masing titik. Ini dari tahun 2019
apa ya, aku rasa memang kayak semacam panggilan hati aja gitu untuk tergerak supaya berbuat lebih untuk manusia, khususnya dalam hal ini kan aku memang fokusnya di bidang kenapa enggak ya, karena kan dari umur aku 13 aku tuh udah syuting, udah kerja, cari uang segala macam, kayaknya butuh apa ya, semacam sosial dan apa ya, cari duitnya gitu. Jadi ya hal ini yang bisa aku lakukan salah satunya untuk mendorong perempuan, terus udah gitu bisa memajukan perempuan. Ya ini kan perempuan women support women. Ya, Kak Nova, dikit dong bicara soal perempuan. Belakangan ini lagi marak banget nih kasus soal perempuan, baik itu kekerasan, pelecehan dan kekerasan itu. Ada tanggapannya kan? Yang pasti gini, aku nggak tahu kenapa sampai sekarang RUU PKS itu belum disahkan. Itu yang pertama yang menjadi kegelisahan aku. Sementara setiap hari kayaknya pemberitaan tuh ada aja gitu yang perempuan santri-santri dilecehkan, kemudian ada yang diperkosa lah, mahasiswi. Jadi menurut aku memang harus segera disahkan RUU PKS, karena RUU PKS itu kan memang berpihak kepada korban gitu. Jangan korban yang malah misalnya mau melapor ketika dilecehkan itu bukannya jangan nggak diterima gitu loh laporannya, justru dibantu harusnya gitu. So Stop Violence Against Women itu memang harus terus berjalan gitu kampanyenya, supaya kekerasan di negeri kita ini bisa stop dengan segera. Jadi mohon bantuannya juga untuk para pejabat-pejabat yang ada di DPR, terutama khususnya untuk Pak Jokowi dan Ibu gitu, untuk bisa segera mengesahkan RUU. Mbak, bicara soal kasus yang terakhir, seorang perempuan meninggal di makam ayahnya, ternyata itu sampai hamil dan digugurin gitu sama pacarnya sendiri dan juga polisi gitu. Nah, dari pandangannya Mbak sendiri sebetulnya, kalau menurut aku apapun yang namanya tidak ada yang namanya pelecehan. Harusnya perempuan itu bebas bergerak mau mereka pakaiannya tertutup atau tidak, itu seharusnya tidak menjadi masalah gitu. Nah, yang perlu diedukasi juga para lelakinya nih, karena rata-rata kan predatornya adalah lelaki gitu. Jadi sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu bisa bergerak bersama-sama, bisa berjalan bersama-sama, bisa saling mendukung. Tapi memang harus banyak lagi nih sosialisasi tentang apa sih bentuk-bentuk kekerasan atau pelecehan. Kadang-kadang orang juga nggak tahu bahwa catcalling itu juga sebenarnya kan udah merupakan pelecehan gitu, walaupun masih kategorinya gitu. Tapi buat aku yang namanya pelecehan ya pelecehan ya, tidak perlu dibenarkan dan tidak perlu kata-katanya nggak perlu dibikin yang sopan, karena ya pelecehan harus dihentikan. Mendapat, tapi sebelumnya sudah pernah nggak sih melakukan audiensi gitu dengan Kementerian Perempuan untuk membicarakan soal ini dan juga melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap lelakinya juga mengenai kekerasan terhadap wanita? Jadi sebenarnya dari 2016 kita juga udah berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dengan Belanda, dengan instansi-instansi yang lain, itu juga kita udah berkolaborasi. Cuman kan kita nggak mungkin juga hanya ngarepin ini dari KPPA ya. Ini kan harus menjadi tanggung jawab kita setiap individu untuk menghentikan kekerasan gitu. Nggak mungkin juga kita hanya mengharapkan dari satu instansi untuk menghentikan ini gitu. Betul bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan mempunyai peranan yang besar gitu, karena ditugaskan untuk menghentikan kekerasan itu bagian dari programnya. Tapi sebenarnya buat aku lebih penting itu adalah kayak teman-teman media itu juga bertanggung jawab itu untuk menghentikan kekerasan dengan memberikan tayangan-tayangan yang bermutu dan berakhlak, berpendidikan. Itu juga menurut aku juga penting. Kemudian oleh lingkungan itu juga kan juga menentukan gitu. Aku rasa rantai pelecehan seksual ini juga harus dihentikan di segala elemen. Tapi kenapa agar ada efek jeraknya supaya tidak ulang-ulang? Yang seberat-beratnya pasti untuk, karena ketika seorang korban perempuan sudah dilecehkan atau misalnya udah mendapat kekerasan, dia kan membekas
rasa traumatik itu seumur hidup ya. Kalau misalnya mungkin kalau kekerasan secara fisik itu bisa sekali pukul lupa, tapi sebenarnya kan kalau pelecehan kayak gitu seumur hidup tidak akan dilupakan. Jadi menurut aku pelakunya itu memang harus dihukum yang seberat-beratnya. Nah, soal apa ya bentuk hukumannya itu, aku rasa lebih baik kita serahkan pada hukum yang berlaku dan memang yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Jangan diringan-ringankan juga gitu, atau hukumannya untuk si pelakunya itu sendiri. Mengenai keterlambatan tindakan atas pengaduan korban INW ya, yang dia berdiri di Mahkamah Ayah itu seperti apa tuh? Maksudnya lambannya tindakan dari pihak Dia udah ngadu ya, dari yang udah lambat, mulai dari dia kan minta psikolog untuk datang untuk menunjukkan ini seperti itu. Nah itu dia, kita tuh apa ya, aku nggak tahu kurangnya di mana, salahnya di mana, tapi memang bersama-sama kita tuh harus membenahi sistem kita dulu gitu. Karena misalnya adanya terjadi pelaporan gitu, itu memang harus langsung ditindak gitu. Jangan diketik laporannya habis itu disimpan gitu, jangan, karena kita nggak pernah tahu sebenarnya apa sih yang benar-benar terjadi sama dia. Memang siapa tahu dia itu yang diucapkan itu memang cuma sebagian yang dia derita selama ini, yang dia alami. Makanya butuhnya tindakan dari yang profesional, misalnya dari psikolog gitu, ataupun dari jabatan-jabatan atau profesi yang memang berhubungan, yang bisa menghentikan kekerasan atau bisa sedikit mengobati luka dari si korban. Jadi memang sistem kita tuh harus lebih dipercepat kalau urusan gini. Misalnya kalau misalnya terjadi pelecehan gitu, ada kayak misalnya di handphone yang bisa langsung connect gitu ke kayak lembaga yang memang berwenang untuk segera bertindak misalnya gitu. Terus sudah gitu itu kan bisa, sekarang eranya digital ya, semuanya serba handphone, TV segala macam. Tapi sekarang yang paling dekat sama kita adalah handphone, yang sekarang bisa digunakan media handphone ini gitu. Aku rasa udah ada beberapa yang aku lihat aplikasi yang bisa misalnya terjadinya pelecehan itu bisa langsung lapor, tapi aku tidak tahu apakah itu sudah efektif dilakukan karena mengingat masih tingginya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Nah ini sistem-sistem begini yang perlu kita benahi bersama-sama. Terima kasih. Thank you.